berjumpa dengan Tuhan. Angkat semua beban kami dalam pergumulan. Juga kami memuliakan nama untuk membuka ruang bagi kerajaan sorga, agar demikian pintu-pintu kerajaan sorga terbuka, maka masuk untuk menyembah Tuhan. Kami akan membaca firman yang Allah. Kami sadar dan manusia biasa dengan kelemahan keterbatasan, dan kami sangat membutuhkan jamaah mulia Kristus yang agung. Dan biarlah Tuhan oleh iman dan percaya kami, Engkau membentangkan firman bagi kami, agar ketika kami baca dan renungkan, kami memperoleh makna yang nantinya akan berdampak dalam hidup kami, berefek, bermanfaat, sehingga demikian menjadi berkat bagi kami dan juga bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, di pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16 diberi tema kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Menuliskan hati-hati kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap umat-umat yang palsu, karena kitalah orang-orang sunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bergugah dalam Kristus Yesus dan tidak pernah percaya beramal-amal Dia. Sekalipun aku juga ada alasan untuk benar percaya pada hal-hal Dia. Jika ada orang lain yang menyangka dan dapat menaruh percaya pada hal-hal Dia, aku bilang disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pengertian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dapat merupakan kebutuhan bagiku sekarang, ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena mengenal akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang benar ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kemerdekaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara kaum mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini ayat yang 13 bilang, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, dan
membaca teman-teman mempersiapkan diri, kemudian membacanya, lalu melihat tema yang ada. Saya menghubungi tema itu dan saya percaya itu luar biasa hebat. Tapi kemarin jam 7 ya, 7 malam ada berita dari teman-teman KPU Jelas di Solo, banyak temanya bangsa ini ya, kita sangat begitu. Dan sebenarnya tema yang harusnya kita mengikuti simboliknya kebenaran secara kebenaran yang sejati. Tidak tema yang kita anggap kita menunjukkan tidak akibatnya dari malam saya coba untuk kemudian mempersiapkan khotbah ini. Saudara-saudara, tidak jauh berbeda antara kebenaran dan sejati dan juga bukan merejokan ketika kita mengeksposisi firman Tuhan ini. Itu dalam surat ini di pasal 3 ini Paulus menulis kepada jemaat itu dengan satu pesan penting: waspadalah terhadap pengajaran palsu dan berpeganglah pada kebenaran yang sejati. Jadi ada beberapa yang digunakan pada ayat 1 penting bagi kita sampai dengan ayat yang 3 itu semua lalu membawa kita pada pikiran tentang kebenaran sejati, kebenaran yang sejati. Nah, kebenaran yang sejati menurut Paulus dalam Kristus. Paulus menegaskan bahwa kebenaran bukanlah terletak pada kehebatan diri atau keuntungan, melainkan kebenaran yang sejati itu terletak pada pengenalan akan Kristus dan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Jadi kalau saudara mengenal Kristus lebih baik, saudara memahami kuasa kebangkitan Kristus, maka saudara memperoleh kebenaran yang sejati. Apa itu saudara? Beberapa tahun waktu saya kuliah di Australia sampai kami ada beberapa sebuah saya harus studi setelah menulis tesis. Tapi saya ingin mengatakan bahwa saya sudah pernah mendiskusikan persoalan ini. Apa yang Yesus buat pada saat Yesus mati? Apakah itu? Apakah dia menunggu supaya kita darah yang ketiga? Nah, hampir sulit sekali untuk dijawab oleh teman-teman bersama ini. Nah, saya siap karena kita tidak dapat bisa menangkap kebangkitan itu sebagai sesuatu yang sangat dasar. Kenapa? Karena di dalam pengakuan iman kita dikatakan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Jadi Yesus pada saat dia mati, dia turun. Artinya mati tidak dia turun. Berarti dia turun ke dalam kerajaan maut. Ada pekerjaan yang Yesus laksanakan di kerajaan maut itu. Karena dia yang punya surga dan neraka. Nah, orang-orang yang ada dan terikat di sana yang telah mengaku Tuhan dan melakukan aktivitas pelayanan dan persoalan hidup dunia yang ada di dalam kitab perjanjian lama, Yesus datang ke dalam mereka. Sehingga iman mereka dapat mengajar mereka ini mendapatkan rasa sukacita. Jauh misalnya, aduh, saya ini sudah setiap janji anak jauh akan menilai secara pengobotnya susah untuk menjelaskan bahwa kemana adalah kemampuan Yesus bagi setiap manusia. Wah, ternyata tahun ini di Indonesia dikumandangkan secara
menuliskan bahwa hal yang paling utama dalam kehidupan ini adalah selalu mengangkat ungkapan rasa sukacita, bersukacita dalam Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacita dalam Tuhan. Tentunya sukacita dalam Tuhan ini karena persoalan kebenaran yang sejati yang telah diketahui oleh setiap anak Tuhan. Tapi orang yang tidak menangkap kebenaran yang sejati ini, sukacita itu sulit menghadapi persoalan dalam keadaan hidup. Mereka tidak mampu untuk keluar, tapi mereka terjebak dalam sifat-sifat tadi dan penyakit. Nah, karena itu Rasul Paulus memperingatkan jemaat terhadap apa? Terhadap yang disebut dengan sini, dia katakan apa itu ya? Hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap kerja-kerja jahat, hati-hati terhadap minum-minum palsu. Artinya pengajaran-pengajaran sesat. Ada dua kata anjing yang dikatakan dalam bahasa Yunani di sini di Alkitab itu. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan Siwa Efraim pada saat dia ke sana, perempuan itu mengatakan, "Tuhan, saya punya anak sakit." Lalu kemudian Tuhan datang, sembuhkan dia. Terus dia sudah begini, tidak baik memberikan roti kepada anjing. Artinya ucapkan. Nah, muncul juga kata anjing yang diucapkan oleh Rasul Paulus. Tapi ingat, kata anjing yang diucapkan oleh Yesus kepada perempuan itu adalah anjing peliharaan. Anjing yang dipelihara dan bergaul dengan manusia. Nah, kita bergaul, ada anjing yang bergaul dengan manusia, ada perempuan atau ibu-ibu dan temannya, itu anjing dia teman tidur. Dia kasih makan di bawah itu sama-sama seperti itu. Artinya kami bergaul. Nah, karena itu kembali bilang anjing-anjing itu maka berlama dari kolom meja makan. Tapi yang dikatakan anjing-anjing oleh Rasul Paulus ini bukan anjing-anjing itu, anjing-anjing dia yang suka menggonggong, yang suka menerkam, yang jahat, yang kejam. Itu yang dimaksud Rasul Paulus dalam bahasa aslinya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia ingin untuk mengungkapkan itu supaya mereka mengerti, agar dengan demikian mereka bisa waspada. Karena itu ayat 3 dikatakan orang percaya sejati adalah mereka yang menyembah oleh Roh Allah. Jadi ungkapan ini juga diungkapkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Ketika orang untuk menyembah yang dimulai Allah, orang untuk menyembah yang dulu Efraim, tapi orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya? Artinya adalah setiap orang yang menyembah, mereka diatur oleh Tuhan dan mereka mengungkapkan ungkapan-ungkapan hidupnya karena kuasa Roh Allah yang memobilisasi, yang memimpin, yang mengarahkan hidupnya untuk memahami Tuhan. Dan bukan oleh pikirannya, bukan oleh pengetahuannya, tapi oleh kuasa Allah. Dipanggil untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kalau saudara memahami ini, pasti saudara punya Roma bergetar. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa Tuhan sangat dalam hidup saya. Tuhan sedang berkata, Roh Kudus sedang berbicara dalam hidup saya. Sehingga kata-kata kotor, kata-kata jahat, perbuatan-perbuatan yang manusia yang kita lakukan, kita tunduk kepala dan kita evaluasi dalam diri kita untuk direkonsiliasi oleh kebangkitan Kristus agar menuju kepada begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, karena ini, ketika ini terjadi dalam kehidupan manusia, maka mereka akan bermegah dalam Kristus. Artinya mereka memperoleh kebenaran. Dan kebenaran itu kan dalam kamus bahasa Indonesia itu kan diartikan bahwa kebenaran itu adalah perbuatan
perbuatan-perbuatan yang dilaksanakan karena mengikuti aturan, mengikuti ketentuan, mengikuti petunjuk dengan baik, sehingga dengan demikian benar perbuatan. Ya kan? Nah, di sini yang diarahkan oleh Tuhan bahwa kita ketika ada dalam kebenaran itu, kita tidak menaruh kepercayaan pada hal-hal yang bersifat lahiriah. Artinya dia sudah berkata di situ tentang persoalan ada orang Torah, dia penyembah, tetapi dia tidak menyembah dalam Kristus. Dia sekiranya justru mengungkapkan hal-hal itu untuk persoalan-persoalan bukan. Makanya Yesus ketika mengajarkan kepada murid-muridnya, dia katakan begini, jangan berdoa seperti para Farisi yang ada di pinggir jalan lalu berteriak-teriak di pasar-pasar untuk kemudian mengungkapkan bahwa Tuhan perhatikan saya tidak seperti ini, orang-orang pasar saya tidak seperti orang-orang mereka yang mengais orang dan lain sebagainya, tapi saya ini bersih dan saya menyembah kepada Tuhan. Dia seakan-akan membawa dirinya untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang katanya supaya Tuhan memberkati dia. Tapi itu berangkat dari pribadinya, bukan berangkat dari apa mau Tuhan kepada dia. Dia Tuhan, saya bisa sendiri. Ini membuat saya bisa sendiri. Tidak ada lagi nabi-nabi yang ada, semua sudah sikat, dihancurkan, dibasmi oleh Israel. Istirahat. Raja Israel. Apa Tuhan katakan? Katakan. Karena kau hanya melihat dirimu sendiri. Kau tidak tahu. Masih ada 70 nabi-nabi yang ada di luar. Nanti saya akan beritahu kepada penunjukan. Akhirnya dia sadar bahwa dia terjebak dalam pikiran secara pribadi. Begitu ya pada minggu untuk sekarang. Nah, kemudian saudara-saudara yang dikasih perbuatan Yesus Kristus sekarang itu, Rasul Paulus mengungkapkan, saya dulu 4-5, 4-6, saya dulu melakukan hal seperti itu, tapi ketika hidup bersama Kristus, saya meninggalkan itu. Dan itu menurut saya sebuah ujian, sebuah bencana, dan kami bisa serahkan kepada Tuhan, sehingga demikian dia menaruh kepercayaan supaya dengan kepercayaan itu identitas dia yang kuat karena orang Tuhan, dan identitas yang digunakan adalah identitas karena Kristus yang menyertai dan menyertai. Oleh sebab maka kita ada baptisan kudus, ada penyembuhan sendiri untuk membuat orang itu mengerti dan meninggalkan hal yang lama. Tapi sedikit saya ketika dalam penyembuhan sendiri rupanya ini anak-anak ini hanya mengaku tapi tidak memahami kedalaman pengakuan itu untuk mengikut saya karena menjadi pengikut Kristus itu beban yang berat. Kita diejek, kita dinilai, kita dihina, kita dimarahi, kita mengalami fluktuasi kehidupan, perhutanan kehidupan dan tekanan-tekanan akibat karena kita terdesak dengan persoalan-persoalan yang seringkali menjebak dan merusak hidup umat percaya kita di hadapan hadirat Tuhan. Tapi kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Adakah orang yang mengatakan, oh saya hebat, saya tidak akan pernah sakit? Dia sakit kok. Tapi satu ketika nanti kalau sakit, saya datang di rumah saya. Dulu kalau dia dulu pernah sakit, sekarang apa? Kalau dia hebat, karena kita tidak bisa melawan, kita tidak bisa
Jangan. Karena perjalanan hidup seperti itu. Orang berjuang, saling menekan, saling membutuhkan. Sehingga pada akhirnya siapa yang hebat, siapa yang pintar, siapa yang menguasai pasar, dia naik dan tahu ya. Siapa yang mau mengatakan, wah, mohon maaf, dia hebat, dia wali kota, hebat. Sekarang ada. Dulu zamannya luar biasa. Apa yang dia katakan seperti tindakan seorang kaisar. Tapi sekarang ini orang kalau bertemu dengan dia, oh, selamat sore, selamat pagi, dia bilang senjata dari awal. Artinya saudara, kita tidak bisa melawan waktu kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita hanya bisa hidup dengan tenang dan bahagia, megah dan hubungan bersama kita. Itu sudah. Jadi jangan terbangga kepada persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, ayat 7 satunya ayatnya yang ke-11, di situ Rasul Paulus ini mengangkat kebenaran yang setia itu hanya ada di dalam Yesus. Paulus menyatakan bahwa segala hal yang dahulu dianggap sebagai perhitungan, ini dianggap sebagai kerugian. Kerugian. Ini orang itu sebenarnya juga tidak ini bisa baca di sini. Kali ini coba saya takut dan sampai yang menurut saya tidak selesai, saya selesai. Saudara-saudara, ini yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini dikatakan oleh Rasul Paulus untuk memberitahukan bahwa arah tujuan hidup iman percaya orang percaya itu selalu tertuju pada Yesus. Yesus bilang begini, jika aku di dalam Tuhan dan engkau di dalam aku, minta saja apa yang kamu butuhkan kepada Bapa, dan maka akan diberikan kepada Yohanes pasal 15 ayat 15. Dan tujuan hidup orang percaya itu adalah bagaimana dia memahami tentang masalah hubungannya dengan Yesus. Dan ini bukan persoalan yang mudah kita capai, karena ini membutuhkan waktu, membutuhkan ketekunan, membutuhkan pengorbanan. Yang banyak itu adalah pengorbanan perasaan. Katakan pengorbanan yang hebat, yang luar biasa. Nah, saya tidak harus bicara satu. Kalau saya begini, hidup ini ketika kita jalan, ini ada orang yang akan menolong kita. Tidak ada orang yang akan membantu kita selain diri kita sendiri. Bantuan yang diberikan oleh saudara-saudara kasih kita itu bersifat terbatas dan seringkali diikuti oleh kutukan, bahasa-bahasa jahat. Mama, saya mau makan karena saya mau sholat. Belum dibayar. Nanti minggu depan saya bayar. Kan biasa begitu janji. Ini bulan tidak dibayar, bulan depan tidak dibayar, bulan berikut tidak dibayar. Mulai muncul kata-kata yang kotor dari dalam orang itu, memfitnah, mengutuk, dan doa betul itu menjadi doa bagi dia untuk kehancuran dia. Tapi kita yang memijak itu dalam saja, pas tahu berarti sudah bahwa Tuhan sedang berperkara, berharap
Kebenaran itu apa? Dalam bahasa ini harus kita tahu, kebenaran itu bukan saudara upayakan, bukan saudara hebat punya pintar yang luar biasa sehingga saudara tahu arti kebenaran. Kebenaran itu adalah anugerah Allah. Makanya saya pelajari, ya ini yang sekali sulit bagi kita ya. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 12 dikatakan bahwa Roh yang sama menganugerahkan iman kepada manusia. Jadi iman itu lah yang membuat kita memahami kebenaran yang sejati itu yang dianugerahkan Tuhan. Begitu. Jadi iman itu bukan sudah upayakan. Iman itu anugerah Tuhan dan kita harus syukuri. Sehingga orang tidak boleh mengatakan iman dan perbuatan. Iman tanpa perbuatan. Karena katanya kalau iman itu harus berbuat. Dua berbuat itulah yang menunjukkan iman. Tapi lupa saudara bahwa ketika kita menganugerahkan iman, dari situ Tuhan meminta pertanggungjawaban untuk melakukan tindakan-tindakan dan juga melakukan firman Allah yang difirmankan oleh Tuhan yang kita harus lakukan dari sini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus bagi kita untuk melihat ini, sehingga dengan demikian kita betul-betul memahami kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kita. Karena ketika kita memahami tentang firman Kristus, maka kita akan bersekutu dengan persekutuan pemerintahan Tuhan. Misalnya istri, anak-anak baru yang berbeda banyak, pendeta punya istri punya baca, baju berobek, anak-anaknya malaria bisa menjadi saja pendeta bukan tidak mau. Tapi saya lupa bahwa perjalanan di dunia berubah dan berubah. Kita sekarang ya, naik mobil, mereka punya baju luar biasa, mereka tampil dan mereka karena mereka lupa. Di balik dari punya baju ada baju. Kemarin waktu ini si Mode apa ini bagi pengembangan ke dia. Jadi kita baju siap iman sama itu berita dalam Yesus. Ayatnya yang ke-12 saudara sampai dengan ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengajarkan kebenaran dalam proses pertumbuhan orang. Nah, Paulus mengakui bahwa dia juga berusaha, artinya sebagai manusia yang harus mengejar, yang harus berupaya, dan dia tidak boleh berhenti sampai dia memperoleh apa yang dia dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu upah di surga. Demikian ia merupakan sesuatu semua yang ada di belakangnya, hormat, kejayaan, karena dia mengejar dan menumpuk untuk melakukan apa yang ada di belakangnya. Yesus sudah begitu sama begitu. Barang siapa yang mengikut aku, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak bagi hidup. Saya tertarik dari pasal 9 ayat 5 dan itu saya baca terus. Jika aku pergi bagi orang yang Yesus. Saudara, karena itu apa yang kita pelajari dari persoalan ini membawa kita memahami kebenaran itu tidak berasal dari usaha atau status hidup manusia, tapi berasal dari kebenaran. Yang kedua, kebenaran itu hanya dapat diperoleh melalui iman dalam
tujuan kita